Hello? Podcast Network Asia. 90 hari pertama akan menentukan apakah seorang pemimpin layak atau tidak di posisi barunya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Kali ini saya akan bahas buku The First 90 Days karya Michael Watkins. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana strategi yang harus dilakukan ketika baru naik jabatan. Watkins menjelaskan, dalam rata-rata 18 tahun berkarir, seseorang berganti pekerjaan 13,5 kali, dan di dalam 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat, 25% manajer berganti posisi setiap tahun. Ketika mereka mendapatkan tanggung jawab lebih, mereka juga merasakan tantangan dan risiko yang mirip pada beberapa bulan pertama. Ini merupakan momen yang sangat krusial di mana seorang pemimpin baru akan diuji di masa transisi, apakah dia layak di posisi tersebut atau tidak. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, 90 hari yang krusial. Ketika baru mendapat promosi jabatan, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Sederhananya, kamu harus melepaskan masa lalu dan menerima tanggung jawab yang baru. Kesalahan utama yang biasanya terjadi adalah pemikiran kalau kesuksesan di posisi yang baru jika kamu melakukan hal yang sama sebelumnya. Hal ini tentu saja kurang tepat. Posisi yang baru biasanya membutuhkan keahlian yang baru. Contohnya begini, semakin tinggi jabatan kamu di dalam sebuah organisasi, maka kamu dituntut untuk berpikir lebih strategis, mempunyai soft skill yang baik, mengetahui budaya dan politik perusahaan, membangun koalisi di dalam perusahaan, manajemen konflik, dan sebagainya. Dalam 90 hari pertama, seorang pemimpin baru harus mampu menciptakan impresi positif dan mencapai sebuah kemenangan untuk membangun kepercayaan di dalam timnya. Momentum ini penting untuk membangun kesuksesan jangka panjang. Ingat, 90 hari pertama dapat membangun atau merusak reputasi profesional seseorang dan berdampak negatif pada karir jangka panjang. Suka atau tidak suka, impresi pertama sangat penting. Menurut Profesor Harvard Business School dan psikolog sosial Amy Cuddy, hubungan profesional yang baru dimulai dengan 2 pertanyaan utama. Pertama, karyawan bertanya pada diri mereka sendiri, dapatkah saya mempercayai orang ini? Lalu, mereka bertanya, bisakah saya menghormati orang ini? Jika para pemimpin ingin mengembangkan hubungan profesional yang langgeng dan sukses dengan tim mereka, memberikan jawaban positif atas 2 pertanyaan tersebut sangatlah penting. Namun, kesan pertama hanya membutuhkan beberapa detik untuk terbentuk. Menurut beberapa penelitian, banyak orang bahkan membentuk kesan pertama mereka terhadap seseorang hanya dengan melihat foto tanpa harus bertemu langsung. Namun, pada akhirnya, impresi pertama bergantung pada seorang pemimpin dalam mengendalikan narasi kesan pertamanya sendiri. Sebagai contoh, seorang pemimpin baru mungkin terlihat kompeten dan cerdas di awal. Namun, jika mereka mulai mengambil keputusan yang salah, maka karyawan di sekitarnya akan dengan cepat mengubah impresi awal mereka. Dampaknya, karyawan di sekitarnya akan sulit mempercayai kemampuan dia dalam memimpin. Di sisi lain, bila pemimpin baru ini sudah punya reputasi yang buruk dari awal, hal ini masih bisa diubah dengan perilaku yang tepat. Jika pemimpin tersebut meluangkan waktu untuk bertemu dengan karyawan yang lain, mendengarkan ide mereka, dan menahan diri untuk melakukan perubahan sebelum memahami kondisi perusahaan dan budaya kerjanya, maka karyawan di sekitarnya akan punya impresi yang berbeda. Mereka akan melihat pemimpin ini sebagai sosok bijaksana yang mendengarkan dan menghargai masukan dari karyawan. Kedua, target kerja yang jelas. Seorang pemimpin memang bertanggung jawab pada timnya, namun mereka juga bertanggung jawab pada bos mereka.
Seorang pemimpin dan atasannya harus dengan jelas mendefinisikan kesuksesan itu seperti apa untuk posisi barunya. Dan keselarasan ini harus terjadi di awal secepat mungkin. Hal ini penting agar seorang pemimpin tahu apa ekspektasi bosnya dan berusaha untuk memenuhi target yang telah ditetapkan di awal. Sebagai contoh, jika seorang pemimpin baru di perusahaan mainan melihat sukses sebagai peningkatan jumlah orang yang kenal dengan perusahaannya, maka hal ini akan menjadi fokus pekerjaannya. Namun, bosnya punya pandangan yang berbeda. Bosnya merasa sukses ketika perusahaan mampu meningkatkan operasional pabrik dan desain mainan yang dijual. Perbedaan target kesuksesan ini akan membuat pemimpin baru itu terlihat gagal, karena tidak sesuai dengan ekspektasi kesuksesan dari bosnya. Inilah mengapa pembicaraan soal target kesuksesan itu penting di awal. Jangan sampai pemimpin baru fokus pada kegiatan yang tidak dihargai oleh atasan mereka dan malah dianggap gagal. Beda cerita apabila pemimpin baru ini dan atasannya sudah diskusi di awal dan menetapkan target sebagai tanda kesuksesan. Maka, pemimpin baru ini bisa bekerja pada proyek yang dihargai oleh atasannya. Ingat, ini merupakan tugas seorang pemimpin baru untuk menciptakan hubungan yang sehat dengan atasan mereka. Kalau dia gagal dalam melakukan hal ini, maka ini akan berdampak buruk pada karir ke depannya. Watkins juga menyarankan, seorang pemimpin baru harus menghasilkan beberapa kemenangan di awal, karena hal ini penting untuk menciptakan kredibilitas. Pemimpin baru harus mampu memberikan kesan kepada bos, rekan kerja, dan timnya kalau dia memberikan dampak baru yang positif. Ketiga, mendengarkan sebelum berbicara. Seseorang biasanya dipromosikan karena memiliki keahlian teknis yang baik. Namun, jabatan seorang pemimpin tidak hanya butuh itu. Seorang pemimpin perlu fokus pada hal lain, misalnya politik kantor, membangun hubungan kerja yang baik, dan sebagainya. Jangan hanya fokus pada atasan dan anggota tim saja. Namun, kamu perlu membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dari departemen yang lain. Ingat, untuk sukses dalam berkarir, kamu perlu dukungan dari berbagai tingkatan, atas bawah, kiri kanan. Luangkan waktu untuk mengamati budaya kerja yang baru dan lakukan yang terbaik untuk bisa berbaur. Rumus paling penting adalah mendengarkan sebelum berbicara. Kadang seorang pemimpin baru merasa perlu untuk menunjukkan dirinya siapa di awal, namun hal ini malah kontraproduktif. Jika dia berbicara hal yang kurang tepat, malah merusak reputasinya di awal. Tips lain yang penting adalah jangan terlalu gegabah membuat perubahan besar di dalam perusahaan. Ini merupakan kecenderungan banyak pemimpin baru. Mereka punya dorongan yang besar untuk melakukan perubahan yang signifikan di awal. Walaupun kamu sudah melakukan riset yang mendalam dan berbicara dengan banyak orang di dalam perusahaan, perubahan signifikan di awal bukanlah ide yang baik. Lebih baik fokus belajar sebanyak-banyaknya dulu dan melakukan perubahan kecil namun krusial untuk mendapatkan kemenangan di awal. Watkins juga memberikan tips, seorang pemimpin seharusnya tidak menggunakan asumsi kalau keberhasilannya di masa lalu bisa dipraktekkan juga di posisi yang baru. Ingat, setiap posisi dalam perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda. Terlalu gegabah untuk melakukan sebuah perubahan tanpa analisa yang cermat, malah akan berakhir buruk. Seorang pemimpin yang baru jangan terlalu fokus pada kemampuan teknis. Gunakan waktu untuk membangun hubungan yang sehat dengan atasan, anggota tim, dan rekan kerja. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.